Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera kembali sehat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Nuh. Nah, marilah kita simak kisah keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Tapi, Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Suatu hari Nabi Nuh melihat istri dan putranya bernama Kanaan sedang berkumpul bersama orang-orang kafir. Betapa sedihnya Nabi Nuh saat melihat dengan kepala mata sendiri anak dan istrinya menyembah berhala seperti kaumnya yang sesat tersebut. Istri dan anaknya ternyata selama ini telah mengabaikan semua nasihat-nasihat yang telah beliau berikan. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Hingga suatu hari, badai itu datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Perlahan, air bah pun mulai menggenang menenggelamkan daratan. Dengan cepat, Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak dan 7 bahan pokok sebagai perbekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya yang berharap bisa naik ke kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali, namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkan dari banjir. Pada saat banjir melanda, Nabi Nuh melihat putranya mencoba naik gunung yang tinggi. Nabi Nuh memperingatkan putranya bahwa tidak ada yang selamat selain orang yang naik kapal, tapi anaknya keras kepala tidak mau naik kapal, sampai akhirnya gunung tinggi itu pun tersapu air, dan putra Nabi Nuh tenggelam. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah.
Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Dari kisah di atas, kiranya kita dapat mengambil keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah sebagai salah satu pelajaran penting. Beberapa keteladanan lain yang juga bisa dipetik dari kisah Nabi Nuh di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memaafkan sesama. Memaafkan perilaku buruk dari para kaumnya itu menjadi salah satu keteladanan yang bisa didapatkan dari Nabi Nuh, yaitu dengan cara saling memaafkan terhadap sesama. 2. Selalu mendoakan. Melepaskan beban dalam diri manusia bisa dilakukan dengan cara mendoakan. Ketika merasa disakiti, berdoa merupakan salah solusi. Demikian yang juga dilakukan Nabi Nuh ketika mendapatkan perlakuan buruk dari umatnya tersebut. 3. Tidak berlaku sombong. Salah satu wasiat Nabi Nuh menjelang wafat di antaranya adalah agar tidak berlaku takabur alias sombong. Nah, demikian anak-anak kisah keteladanan Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Nuh agar kita senantiasa beriman kepada Allah. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.